warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para ibunda kami, pengurus Majelis Ta'lim Masjid Paripurna Al-Fajar beserta jajarannya, serta ibu-ibunda kami yang berbahagia. Jadi formasinya kiri kanan tengah kosong. Ya paham saya tuh, bukan ingin nyandar. Jadi duduk di dinding tuh enak kan, bisa bersandar kita. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada sore yang berbahagia ini, di hari yang cerah ini kita berkumpul. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, pada ba'da asyar ini kita lanjutkan kajian kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kata Allah. Tidak diperintahkan kalian, kata Allah, kecuali beribadah kepada Allah mukhlisin, ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Dan juga Allah perintahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Aku. Maka tentu dengan modal ilmu dan modal keikhlasan ini, insyaallah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada indikasinya, Bu. Ya. Kalau terima tidak diterima itu urusan Allah. Kan syarat ibadah itu dua kemudian, ada ilmunya, ada ikhlasnya kepada Allah. Ibu sudah punya ilmunya, ibu sudah ikhlas kepada Allah, kira diterima oleh Allah atau tidak? Belum tahu juga ya. Tapi ada nggak tanda-tandanya diterima? Seperti sholat, kira-kira sholat saya diterima atau tidak? Ada tanda-tandanya, Bu. Karena Allah yang mengatakan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Apa maknanya itu? Berarti tanda-tanda sholat kita diterima oleh Allah membentuk kepribadian kita semakin baik. Ya, jangan STMJ nanti. Tahu STMJ, Bu? Tahu, Bu, STMJ? Apa ya STMJ itu? Hah? Ada istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan. Itu tanda-tanda nak terima tuh. Sholat ibu itu rajin, maksiat jalan. Padahal tanda-tanda sholat diterima itu apa tadi? Mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kira-kira sholat saya ini diterima atau tidak? Tengok saja kesehariannya, makin baik atau tidak. Kalau dia makin baik, berarti ada indikasi sholatnya diterima oleh Allah. Ya, ada itu. Sholat rajin, mulut juga tidak terjaga. Itu. Jadi ada indikasi bagaimana sholat tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sholat-sholat yang kita pelajari, masuklah kita tentang sholat-sholat sunnah, sholatun nafal istilahnya.
Salat sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara salat sunnah itu kelompoknya ada dua. Ya. Jadi salat sunnah itu kemarin dikelompokkan menjadi dua. Ada salat sunnah yang dianjurkan berjamaah, ada salat sunat yang dianjurkan tidak berjamaah. Sekarang saya tanya Ibu, apa-apa saja salat sunat yang tidak dianjurkan berjamaah? Nah, sudah semuanya kita bahas. Salat sunat rawatib, apalagi witir, apalagi istikharah, apalagi duha, apalagi salat sunat wudu. Semua salat-salat ini tidak dianjurkan berjamaah. Maknanya lebih baik kita laksanakan sendiri daripada dilaksanakan berjamaah, termasuk salat sunat tasbih. Pertanyaannya, boleh enggak berjamaah? Boleh, asal ya. Kenapa boleh berjamaah? Itu bukan li zatihi lil aridi, karena keadaan. Kalau karena kita sudah sama-sama, maka sama-sama kita salat sunat tasbih. Bertambah enggak pahalanya? Enggak. Jadi enggak ada bedanya berjamaah atau tidak berjamaah. Maka kalau ibu sudah pandai salat tasbih, maka bagus laksanakan apa? Tidak berjamaah, salat tasbih sendiri. Yang kedua, ada salat-salat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasul dengan berjamaah. Ini yang pembahagiannya kemarin. Yang pertama, salat 2 hari raya, salat Idul Adha, salat Idul Fitri. Kenapa dianjurkan berjamaah? Karena ini menyangkut orang banyak. Ada khutbahnya. Nah, ada khutbah di situ. Selanjutnya apa lagi? Wasolatul kusufain, salat sunat gerhana. Ibu pernah salat sunat gerhana? Semuanya pernah salat sunat gerhana? Pernah. Karena gerhana ini mudah, karena dia mesti berjamaah. Kusufun asyamsi, baik gerhana matahari atau al-qamar, atau gerhana bulan. Kusuf gerhana matahari, khusuf gerhana bulan. Jadi disunnahkan salat berjamaah. Wa aqalluha raka'atani, sekurang-kurangnya berapa rakaat? 2 rakaat. Ibu buat kemarin berapa rakaat? 2 rakaat. Itu sekurang-kurang dalam salat sunat gerhana. Jadi 2 rakaat. Wa qira'atin wa ruku'in fi kulli raka'atin, 2 rakaat sebagaimana salat sunnah zuhur, ya, dengan cara menambah berdiri dan ruku. Berarti setiap rakaat rukuknya berapa kali? 2 kali. Jadi rukuknya 2 kali. Yang i'tidalnya 2 kali dalam 1 rakaat. Paham Bu? Nah, coba ingat-ingat, karena gerhana ini kan jarang gitu. Nah, gerhana ini jarang. Wal akmal, yang lebih sempurna ayaqra'a ba'dal Fatihah fil qiyamil awal. Sebetulnya yang paling sempurna yang Rasulullah lakukan salat sunat gerhana ini, ayat pertamanya surat Al-Baqarah. Berapa ayat tuh? 260 ya. Berapa ayat Al-Baqarah? Itulah, bayangkan dulu tuh ayat. Kalau sempat itu dibuat ayat ulang orang semua itu. Itulah sebetulnya ayat. Wabisani, pada rakaat kedua, yaitu sanatin ayatan minha, 150 ayat. Yang bagus itu pertama 200 ayat, rakaat kedua 150 ayat, rakaat pertama 250 ayat ya Al-Baqarah, rakaat kedua 200, rakaat ketiga 150 ayat, rakaat keempat 100 ayat. Jadi yang sempurna itu 4 rakaat.
Kalau sholat sunat gerhana. Jadi rupanya surat pertama 250 ayat. Itu mau tamat itu Al-Quran itu kan. Nah, itulah gambarannya seperti surat Al-Baqarah. Wa ayyusabbiha fi awwalir ruku' was sujud. Kemudian hendak dia membaca tasbih waktu rukuk dan sujud pada rakaat pertama masing-masing sepanjang 100 ayat Al-Baqarah. Lama tu. Subhana rabbiyal azim. Jadi panjang. Kira-kira 100. Menurut kitab ini seperti itu. Wa fitsani, rakaat kedua masing-masing 80 ayat. Yang ketiga 70 ayat. Yang keempat kira-kira bacaan 50 ayat. Begitulah tasbihnya ketika rukuk dan sujud. Berarti gerhana ini menggambarkan, menunjukkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok solatnya begitu kali? Padahal cuma gerhana. Jadi ada apa dengan gerhana ini? Ada apa dengan gerhana? Nah, karena gerhana itu dua, gerhana bulan, gerhana matahari. Maka Rasulullah mengatakan, Inna syamsa wal qamar ayatin min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Satu-satu makhluk yang menunjukkan kebesaran Allah adalah matahari dan bulan. Dia nampak. Matahari nampak. Sudah pernahkah orang ke sana? Belum. Akhirnya astronom mengkaji berapa besar matahari itu. Ya, berapa besar matahari? Muncul ilmu geologi. Begitulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menyebutkan satu matahari itu bisa membuat 10.000 lebih bumi. Masukkan 10.000 bumi ini masih muat di dalam matahari tadi. Berapa besar itu matahari itu? Ya, kecil sekali bumi ini. Padahal bumi itu sudah besar tuh. Ya. Begitu maka Allah Rasul mengatakan sesungguhnya matahari dan bulan itu ayati min ayatillah. La yakhsifanna li mauti ahadin. Dia tidak akan gerhana oleh sebab matinya seseorang. Apa maknanya di sini? Jangan pernah kita mengatakan gerhana ini mengundang kematian. Oh, gara-gara gerhana ibu hamil nggak boleh keluar. Gara-gara gerhana muncul khurafat, muncul mitos yang menyebabkan lemah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada. Maka kenapa Rasul mengeluarkan hadis ini? Gerhana ketika itu di Mekah ketika ketika anaknya wafat, Ibrahim wafat. Jadi sebagian orang mengatakan, bayangkan gara-gara Rasulullah saja wafat anaknya, jangankan kita, matahari bulan pun bersedih sehingga muncul gerhana. Akhirnya Nabi mengeluarkan hadis ini. Jangan kira gerhana itu menyebabkan karena mati seseorang. Ya, wala li hayati, dan bukan karena lahirnya seseorang. Jadi lahir dan mati, hamil tidak hamil tidak ada hubungannya dengan gerhana. Membuang mitos-mitos yang terjadi. Kadang-kadang orang dulu mengatakan bulan mau dimakan oleh naga. Kan ngeri itu. Bulan mau dimakan oleh naga. Akhirnya muncul gerhana. Ini murni fenomena alam. Terus kenapa kita disuruh oleh Rasulullah salat? Mengagungkan kebesaran Allah. Mengagungkan kebesaran Allah. Karena sebahagian ayat-ayat tentang kiamat pasti berhubungan dengan matahari dan bulan. Coba tengok ayat Al-Quran. Ketika bulan terbelah, ketika matahari diruntuhkan, hampir ayat-ayat tentang kiamat berhubungan dengan matahari, bintang dan bulan.
Allah mengingatkan kepada kita dengan gerhana ini bahwa dunia ini akan berakhir. Nah, ada yang kekal abadi. Nah, inilah pelajaran yang kita ambil. Fa iza ra'aitum zalik. Ini hadis Nabi. Kalau engkau melihat gerhana. Jadi kalau ibu-ibu besok melihat gerhana lain kali, maka lakukan 4 hal. Apa yang 4 hal tadi? Fad'ullah, berdoalah kepada Allah. Perbanyak doa hari itu. Allah melihatkan kekuasaannya. Wa kabbaru, perbanyak takbir, besarkan nama Allah, Allahu Akbar. Ketika melihat gerhana, bukan selfie, menunggu momentum untuk bermedia pendekatan kepada Allah. Tapi justru kita kadang-kadang menjadikan gerhana ini sebagai bukan untuk bertafakkur. Wasallu, segeralah salat. Salat apa namanya? Salat gerhana. Wa tasaddaqu, perbanyaklah bersedekah. Jadi kalau ada gerhana besok Bu, lakukan 4 hal. Berapa amalan kalau ketika gerhana? 4 macam amalannya. Yang pertama, perbanyak doa. Perbanyak doa kepada Allah. Bagaimana kita berdoa kepada Allah. Yang kedua, perbanyak takbir. Bertakbir kita, agungkan nama Allah. Yang ketiga, salat gerhana. Yang keempat, perbanyaklah bersedekah, berbagi kita. Kenapa? Ini Allah menunjukkan kekuasaannya. Bisa, ya? Karena yang menggerakkan matahari itu Allah. Ya, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Jadi Allah sebut terus matahari dan bulan. Dan ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa hikmah diturunkan gerhana, Allah perlihatkan gerhana di hadapan kita? Setidaknya ada 4 hal hikmah yang kita ambil di dalamnya. Yang pertama, min ayatillah, kita melihat kebesaran Allah, pupus kesombongan kita. Kita kadang punya rumah bagus saja kita sudah sombong, punya mobil bagus saja sudah sombong. Padahal sombong itu berasal dari kata-kata apa itu? Takabur, kibrun. Jadi sombong itu bahasa Arab apanya Bu? Kibrun. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi, tidak akan masuk surga kata Nabi orang-orang yang masih ada di dalam hatinya kibrun, sifat sombong. Maka gerhana membentuk pribadi kita bahwa tidak ada yang besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sombongkan? Karena hakikatnya jangankan mobil, jangankan rumah, jangankan gedung yang kita punya, ruh yang ada di kerongkongan itu punya siapa? Punya Allah. Tahu nggak kita kapan diambilnya? Allah tahu nggak kapan dia ngambil? Apa yang kita sombongkan lagi? Ya? Ini anak ketawa-ketawa, berupa seminggu lagi saya ambil gitu kan? Apa yang kita sombongkan? Maka hikmah dari gerhana itu adalah bagaimana kita mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apalagi hikmahnya? Makanya Rasul melalui hadisnya tadi, la yakhsifani limauti ahadin. Gerhana bulan, gerhana matahari itu tidak akan terjadi oleh sebab karena matinya seseorang atau oleh karena lahirnya seseorang, tapi murni ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ingat apa di sini? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi sesuatu itu bukan karena yang lain. Lakunya rumah makan tuh bukan karena foto datuk tuh. Paham ibunya? Lakunya rumah makan bukan karena foto datuk. Kalau yakin ibu seperti itu, masuklah yakhsifani. Berarti kita sudah menduakan Allah. Maka Allah tegaskan lagi, Rasul tegaskan lagi.
Jangan banyak berbuat dosa dengan hal-hal yang bersifat khurafat atau takhayul. Seperti orang mengatakan ketika gerhana jangan-jangan ini, jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Tapi ambillah hikmah dari gerhana matahari atau gerhana bulan tadi untuk memuhasabah diri kita, ingat dosa-dosa kita. Yang ketiga apa lagi? Hikmah dari gerhana tadi, selalulah kita memuji Allah. Kenapa? Kagum kita dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita lihat ini baru sedikit. Ketika Neil Armstrong sampai ke bulan, itu dunia saja sudah gempar. Baru sampai ke bulan. Nah, baru dia sampai ke bulan. Tak benar, tak tahu kita. Tapi itulah kabarnya. Dia sampai ke bulan. Berapa lama mereka ke sana dari bumi ini? Berapa jaraknya? Sama dengan jarak matahari dengan bumi. Jarak matahari dengan bumi saja itu berapa juta kilometer. Karena cahaya yang kita terima hari ini rupanya cahaya sekitar 8 sampai 15 menit yang lalu. Bayangkan baru dia cahaya itu sampai. Maka ada istilah kecepatan cahaya. Kalau ibu memandang, kita mandang ke tiang itu kan nggak hitung detik gitu. Ketika mandang kan langsung nampak. Ketika kita melihat jauh ke sana kan langsung kelihatan. Tapi bayangkan sinar matahari yang kita terima hari ini rupanya sudah terjadi dari matahari itu 8 sampai 15 menit barulah dia sampai ke sini. Nah, berapa itu kekuatan, jauhnya kekuatan dari yang Allah ciptakan. Maka perlu juga kita belajar bagaimana melihat keagungan Allah ini dari alam ini. Jadi dari alam inilah kita belajar. Yang keempat, apa hikmah dari gerhana ini? Karena Rasul memerintahkan wa tasaddaqu. Kita adalah makhluk sosial. Kita bukan makhluk sendiri. Kita butuh dengan orang lain. Orang kaya itu butuh nak dengan orang miskin. Kalau nggak butuh dengan orang miskin, siapa yang laundry kainnya nanti? Suruh dia gosok sendiri. Jadi hidup ini saling terkait gitu. Saling terkait. Makanya Rasul mengatakan qiwamud dunya ala arba'atin asya'. Tonggak dari sebuah negeri itu 4 macam. Yang pertama, apa yang pertama? Ilmin ulama. Ilmu para ulama. Kalau enggak ada ilmu, hancur kita dalam beribadah kepada Allah. Enggak ada ilmu kita. Yang kedua apa lagi? Adlil umara. Pemimpin yang bisa menaungi rakyatnya. Mulai dari atas memimpin sampai ke bawah. Sampai kita sendiri memimpin diri kita secara individu. Kita yang mimpin. Kalau ibu di rumah memimpin harta suami, memimpin anak, dan kita ini semuanya pemimpin. Yang ketiga apalagi? Sakhawatil aghniya, orang-orang kaya yang mau berbagi. Kalau tidak maulah orang-orang kaya berbagi, jangan harap kekayaan itu akan selalu datang. Kenapa? Karena ada yang keempat lagi apa? Bidu'ail fuqara, doa orang-orang fakir. Karena langsung dikabulkan pada Allah Subhanahu wa taala. Coba saja ibu memberi sedikit lewat di jalan tuh. Kasih orang-orang yang meminta-minta tuh. Apa doanya sekarang? Mugaris rezeki, panjang umur. Tapi itu rupanya luar biasa doa itu tuh. Yang kita kasih berapa? Cuma 10.000. Ya, kayak orang tunanetra yang nggak bisa nengok itu. Kita kasih 10.000. Ucapan yang keluar itu apa? Pasti doa. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Mudah-mudahan menjadi berkah. Mudah-mudahan sehat selalu. Itu saja doanya. Doa kita tuh tidak lepas dari itu. Panjang umur, badan sehat, hidup berkah. Panjang umur, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau panjang umur saja tidak bagus. Kalau enggak sehat badan. Ibu mau panjang umur tapi sakit? Enggak. Panjang umur diiringi oleh sehat badan. Panjang umur sehat badan saja sia-sia, hambar hidup itu, tidak ada gunanya. Maka kita butuh keberkahan dalam kehidupan kini. Apa itu berkah? Hidup ini rasanya bermanfaat. Hidup ini bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini hal-hal yang menyangkut tentang salat gerhana. Bi khutbatain ba'dahuma. Salat gerhana itu diiringi oleh 2 khutbah. Jadi salat gerhana itu diiringi oleh 2 khutbah di belakangnya. Walau fi ghadin fimma yazhar. Diikuti dengan 2 khutbah yang dilaksanakan sesudah salat. Sunnah dilakukan 2 khutbah setelah selesai salat. Walau fi ghadin fima yazhar wal musafain, sekalipun pada keesokan harinya, meskipun boleh sebetulnya ketika gerhana itu sudah berlalu. Karena kadang kan sebentar mengumpulkan orang susah. Nah, salat kita di hari itu. Wa yuqtihu aulal khutbatain ain lal qusur bitis'i takbirat. Dalam khutbah pertama 9 kali takbir. Berarti seperti salat Aid. Khutbah kedua 7 kali takbir. Nah, seperti itu kesemuanya, sambung menyambung satu dengan berikutnya. Wa yaksaru fi fusulil khutbah wa la tusannu habil hadirin. Tapi tidak disunahkan bagi orang yang hadir. Cuman khatib saja. Jangan buat kayak salat hari raya nanti kita salat gerhana, nunggu orang dulu. Allah, hari raya apa nih kata orang nanti kan? Bukan begitu maksudnya. Yang takbir itu khatib, bukan jamaah. Jadi bukan jamaah yang takbir itu. Paham Bu ya? Nah, itu saja masalah salat. Besok lanjut tentang salat sunat istisqa. Apa arti istisqa? Istisqa apa Bu? Doa minta hujan. Ini kursinya tambah turun ke sana. Perlu di setel juga ini. Saya tambah turun susah baca kitab kan. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Saya jawab Bu tentang surat Al-Bara'ah kemarin ya. At-Taubah. Kenapa At-Taubah itu tidak pakai basmalah? Memang ada beberapa pendapat ulama, bahkan sebagian ulama mengatakan membaca basmalah dalam surat At-Taubah itu haram. Ada yang mengharamkan, ya, artinya apa? Tak boleh baca bismillah. Yang paling sedikitnya ulama juga mengatakan makruh. Nah, kalau terdesak juga makruh. Kenapa tidak dibaca bismillah? Ada beberapa versi pendapat. Ada sebagian pendapat mengatakan bahwa ketika Jibril turun, seluruh surah-surah yang diturunkan oleh Jibril selalu baca bismillah. Ketika Al-Baqarah turun, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim sampai akhir. Qul huwallahu turun, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad sampai akhir. Tapi ketika surat At-Taubah turun, Jibril tidak baca bismillah. Nabi Muhammad itu menerima wahyu sesuai dengan yang diturunkan. Maknanya di sinilah Nabi tidak pernah menambah-nambah Al-Quran. Asalnya surat At-Taubah itu memang diturunkan tidak memakai bismillah. Itu pendapat pertama. Tapi menurut Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama di Mekah di Masjidil Haram, dia mengatakan kenapa At-Taubah ini tidak pakai bismillah? Karena surat At-Taubah mengandung ayat-ayat dosa, mengandung ayat-ayat azab, ayat-ayat perang, ayat-ayat tentang kekerasan, ayat-ayat tentang jihad. Jadi di situ perintahnya semangat. Kalau orang berjihad, berperang di jalan Allah, yang dibaca biasanya apa? Allahu Akbar, bukan bismillah. Masa ada musuh nanti di depan, Bismillahirrahmanirrahim, tembak. Belum baca bismillah kita ditembaknya dulu. Nah,
Atau ketemu nanti musuh, bismillah, sakit atau enggak? Kan enggak mungkin begitu kan. Jadi ada hikmah di sini. Sebagian ulama mengatakan kenapa tidak pakai bismillah? Bismillah berhubungan dengan kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sementara hampir seluruh surat At-Taubah itu apa? Ayat-ayat tentang azab, ayat-ayat tentang jihad, ayat-ayat tentang hal-hal yang berhubungan dengan semangat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pakai bismillah. Itu dua pendapat. Ada pendapat ketiga mengatakan rangkaian At-Taubah ini satu surah dengan Al-Anfal, tapi dia beda makna. Maka sebagian ulama membuatnya satu surah Al-Anfal, dan khusus ayat ini disebut dengan ayat Baro'ah. Nah, inilah sebagian ulama mengatakan. Tapi yang namanya Al-Quran, tentu pendapat yang tadi, Jibril turun, satu-satunya surah yang tidak dibacakan oleh Jibril bismillah adalah surat At-Taubah. Sementara hukum Quran itu tentu bacaannya qat'i, tidak boleh ditambah-tambah, karena ayatnya turunnya begitu, tidak pakai bismillah. Sementara Jibril selalu menurunkan surat dengan bismillah, kecuali surat At-Taubah tadi. Maka atas inilah bahwa surat At-Taubah tidak memakai bismillah. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lain menyangkut fikih, dibersihkan. Masih ada yang bertanya? Sudah paham ya semua? Insyaallah Ibu sudah paham ya. Ada yang ragu, Bu? Nampaknya ada yang nanya tapi grogi dia. Memang kadang-kadang bercakap depan orang banyak ini susah juga gitu. Ya, auzubillah ada. Bismillah yang auzubillah itu jelas ya, berlindung dari godaan syaitan. Yang tidak boleh tadi kan pokoknya bismillah. Bismillah ini bahkan sebagian ulama mengatakan haram dia dibaca. Jadi salat gerhana ini kenapa pembahasannya tidak panjang? Kadang ada orang yang seumur hidupnya nggak ketemu, ya, tak kapan dia ketemu. Tapi itulah makna gerhana ini. Kenapa gerhana ini terjadi? Maknanya berarti kiamat itu pasti datang. Nggak susah bagi Allah menghantukkan antara bulan dan matahari itu, akan hancur dia. Ini dipertentangkan aja dulu. Jadi cahayanya terhambat. Kalau mataharinya di sini, bulan di sini, bumi di sini, itu namanya gerhana. Gerhana apa tuh? Bulan atau matahari? Kan di SD ada belajar dulu ya. Kalau gambarnya bulan di sini, matahari di tengah, bumi di sini, itu gerhana apa tuh? Saya pun lupa ingat. Pelajaran SD. Tapi sama, yang penting gerhana. Kita disunahkan untuk sholat gerhana. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insyaallah kita masuk tentang sholat istisqa, sholat minta hujan. Setelah itu sholat baru masuk tarawih. Baru masuk sholat tarawih. Tarawih ini agak panjang pembahasannya. Habis sholat tarawih masih ada itulah sholat-sholat yang disunahkan. Insyaallah sekitar 3 sholat lagi yang akan kita bahas. Baru nanti masuk kita tata cara sholat berjamaah. Ini kan udah mantap. Seperti apa Mas Bu? Seperti apa ini segala macam. Barulah nanti bab tentang sholat berjamaah. Jadi setelah gerhana ini tinggal 2 sholat lagi, istisqa dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan diberkahi pertemuan kita ini, dan apa yang kita laksanakan, ilmu yang kita dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazinni al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an
ورزقا طيبا حلالا مباركا وعمرا طويلا يا الله وعلما نافعا وتوبة مقبولة يا الله وعملا صالحا يا الله يا رب العالمين. اللهم آتنا رزقا حلالا طيبا مباركا وعمرا طويلا وتجارة لن تبورا يا الله يا رب العالمين. اللهم ارزقنا أولادنا وذرياتنا أهل العلم والخير. اللهم ارزقنا وأولادنا وأهلنا وذرياتنا أهل العبادة والاستقامة ولا ترزق علينا يا الله على الضير يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian ibu bapak sekalian rahimakumullah, mohon maaf atas segala khilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.